Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mengisi freon kulkas. Oke, tidak panjang lebar, sekarang saya akan memberikan tutorialnya. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Nah, di sini saya memiliki kulkas 2 pintu merek Sanyo bosku. Jadi sebelum Anda mengisi freon, langkah yang pertama yang harus Anda lakukan ada Anda memotong pipa isap untuk ventil pengisian freonnya bosku. Setelah itu Anda memotong pipa isap yang seperti ini bosku, yang menuju ke evaporator Anda potong. Setelah itu Anda potong juga ujung pipa kondensor, nah yang seperti ini yang menuju ke filter. Setelah itu Anda potong pipa kapiler. Setelah pipa-pipanya sudah terpotong semua, barulah Anda mengelas pipa untuk ventil pengisian freon bosku. Setelah Anda mengelas pipa untuk pengisian freon, setelah itu Anda menambahkan oli kompresor bosku. Karena bagaimanapun juga sekian lama kulkasnya terpakai, beberapa tahun lamanya, sudah pasti oli kompresornya sudah mengering bosku. Di saat Anda mau menambahkan oli, secukupnya saja bosku. Nah seperti ini, jangan terlalu banyak. Kalau Anda menambahkan oli terlalu banyak, maka tidak bagus untuk jangka panjangnya. Bisa saja oli tersebut akan naik ke evaporator bosku kalau Anda menambahkan oli terlalu banyak. Setelah Anda menambahkan oli, setelah itu Anda memplasing di ujung kondensornya bosku. Nah yang seperti ini, karena kondensor itu bahannya terbuat dari besi, dikhawatirkan di dalam kondensornya banyak sekali kotoran bosku. Nah oleh karena itu Anda plasing sampai berkali-kali. Kalau memang sudah dipastikan di dalam kondensornya sudah bersih, tidak ada kotoran sama sekali, setelah itu Anda memasang filter bosku. Jadi di saat saya memakai ataupun mengganti filter, saya memakai filter kosong bosku. Jadi kalau menurut saya pribadi, cara kerja kompresor lebih ringan bosku kalau memakai filter kosong. Setelah itu Anda memasang pipa kapiler dan pipa buntunya bosku. Setelah itu Anda las. Setelah itu tahap selanjutnya Anda menempelkan dari ujung pipa isap dari evaporator menuju ke pipa isap kompresornya. Anda kasih selasiban bosku. Barulah Anda mempakum. Jadi tujuan untuk mempakum yaitu untuk menghilangkan udara yang berada di dalam sistem bosku. Kalau memang udaranya sudah habis semua, barulah Anda mendekatkan cairan metil bosku. Jadi di saat saya memasukkan cairan metil, saya memakai 2 botol bosku, agar di dalam pipanya ataupun di dalam pipa evaporatornya terbebas dari kotoran ataupun terbebas dari kerak-kerak yang membandel bosku, yang membandel. Setelah kira-kira cairan metilnya sudah terhisap semua, setelah itu saya jepit di pipa buntunya, dan setelah itu juga saya melepas selasiban. Setelah itu saya kasih jarak antara pipa yang menuju ke evaporator dan menuju ke pipa isap untuk kompresornya bosku. Setelah itu saya memplasing di pipa isap yang seperti ini bosku, sambil di pipa evaporatornya Anda ketuk-ketuk sampai berkali-kali agar kerak ataupun kotoran bisa rontok bosku kalau Anda gebrak-gebrak ataupun ketuk-ketuk di pipa evaporatornya dari atas sampai ke bawah. Setelah itu Anda plasing sampai berkali-kali
harus cairan tersebut habis semua bosku. Kalau Anda flashing di ujung pipa isap yang seperti ini. Setelah kira-kira sudah habis semua, cairannya sudah tidak ada yang keluar dari pipa yang seperti ini. Setelah itu Anda mengelasnya di pipa yang seperti ini. Setelah itu Anda vakum kembali untuk yang kedua ataupun yang terakhir. Setelah kira-kira udara yang berada di dalam sistem sudah keluar semua melalui pipa buntu, setelah itu Anda las di pipa buntunya. Anda usahakan di pipa buntunya buat pentolan yang seperti ini bosku, agar di kemudian hari tidak terjadi kebocoran. Nah seperti itu. Kalau memang sudah divakum dan sudah dilas di ujung pipa buntunya, barulah tahap terakhir Anda mengisi freon bosku. Harus Anda ketahui bosku, di saat saya mengisi freon saya memakai gas LPG. Tidak apa-apa bosku, sekalipun mengisi freon memakai gas LPG. Yang terpenting cara servisan kita harus tepat bosku. Seperti contoh, seperti diisi oli, di flashing di ujung kondensornya, di vakum, setelah itu di flashing di ujung pipa isapnya, sambil Anda ketuk-ketuk di pipa evaporatornya bosku. Nah jadi seperti itu. Kalau memang cara servisan Anda tepat sasaran, insya Allah di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bosku. Nah jadi seperti itu. Oke, sekarang saya akan mengisi freon bosku. Nah di sini di tang ampernya menunjukkan 0,1 ampere bosku. Sedangkan di keterangan manifolnya di bawah 0 PSI bosku. Nah seperti ini. Jadi kulkas saya ini saya tidak kasih kapasitor bosku, tidak saya kasih kapasitor running. Maksud saya supaya penghematan listrik bosku. Kalau saya memakai kapasitor running, otomatis arus listriknya akan besar bosku. Nah oleh karena itu saya tidak memakai kapasitor running supaya bisa menghemat listrik bosku. Oke, sekarang saya akan mengisi freon bosku memakai gas LPG. Jadi di saat mengisi freon kalau untuk kulkas 2 pintu Anda berikan 20 PSI bosku, agar bisa sesuai dengan arus ampere kulkas bawaannya bosku. Karena harus Anda ketahui kalau untuk kulkas yang 2 pintu arus ampernya ada yang 0,8, 0,9, 1,0, 1,1 ataupun 1,2 bosku. Jadi tergantung besar kecilnya kulkasnya. Nah jadi seperti itu. Oke, sekarang saya akan membuka penutup manifolnya bosku. Saya akan memasukkan gas LPG nya. Nah sudah masuk bosku ke dalam sistem. Anda buka full. Nah setelah itu saya tutup. Nah sambil Anda lihat di tang ampernya bosku. Oke, sudah turun jarum yang terdapat di manifolnya. Oke, sudah turun, sudah stabil di angka 0 PSI. Setelah itu saya akan membuka kembali manifolnya. Anda buka full, tidak apa-apa bosku. Nah seperti ini. Oke, saya tutup kembali. Nah di tang ampernya nilai ampernya 0,4 ampere bosku. Karena saya tidak memakai kapasitor running, otomatis arus ampere kulkasnya agak kecil bosku. Nah seperti ini.
Oke, di manifoldnya menunjukkan hampir 20 PSI bosku. Jadi kalau memang pada saat Anda mengisi freon untuk kulkas 2 pintu, Anda sudah berikan freon sampai 20 PSI, akan tetapi di keterangan tang ampernya, nilai ampernya tidak mendekati arus ampere kulkas bawaannya, berarti kompresornya sudah agak melemah bosku. Tidak apa-apa, Anda kurangi freonnya menjadi 15 PSI bosku. Kalau Anda memberikan freon sampai 20 PSI, sedangkan di keterangan tang ampernya, nilai ampernya agak kecil, jadi terlalu berat bosku untuk cara kerja kompresornya. Nah, oleh karena itu yang tadi saya katakan, Anda kurangi saja freonnya sampai 15 PSI. Nah, jadi seperti itu bosku. Oke, sudah 15 PSI. Setelah itu saya akan memasukkan kembali gas LPG-nya sampai 20 PSI bosku. Oke, kita lihat baik-baik bosku. Di 20 PSI-nya. Oke, kita tunggu. Sedangkan di tang ampernya menunjukkan 0,5 ampere bosku. Oke, sudah stabil di angka 20 PSI. Kalau memang kira-kira sudah stabil dan di tang ampernya hasil nilai ampernya hampir sama dengan nilai ampere kulkas bawaannya, setelah itu Anda tunggu sampai 30 menit lamanya bosku, agar freonnya benar-benar padat di evaporatornya bosku. Nah, seperti itu. Kalau memang kira-kira sudah mencapai 30 menit lamanya, di manifoldnya menurun sampai 15 PSI, tidak apa-apa, Anda tambahkan lagi sampai 20 PSI bosku. Nah, jadi seperti itu untuk mengisi freon kulkas. Sedangkan kalau untuk mengisi freon kulkas yang 1 pintu, Anda mengisi freonnya 15 PSI bosku, jangan 20 PSI. Yang terpenting Anda lihat di tang ampernya harus disesuaikan. Nah, jadi seperti itu bosku. Oke, sampai di sini penjelasan ataupun tutorial yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk Anda semua, khususnya untuk kawan-kawan teknisi di luar sana. Kalau Anda ingin mengetahui lebih jelas tentang seputar kulkas, Anda lihat saja di playlist tentang kulkas bosku, agar Anda bisa memahami tentang semua itu. Mudah-mudahan penyampaian yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk Anda semua. Kalau Anda ingin bertanya, silakan saja bosku. Insya Allah saya akan menjawabnya apa yang saya ketahui. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya bosku, yaitu bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe dan tekan lonceng. Kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.